In this session, we are going to discuss about conjunction. Conjunction atau konjungsi adalah kata sambung atau kata hubung yang berfungsi menghubungkan kata, frase, klausa, atau kalimat. Ada banyak jenis conjunction. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu konjungsi penunjuk waktu, seperti when, while, as, once, yang kesemuanya berarti ketika. For examples, when the sun rises, she will get up. Ketika matahari terbit, dia akan bangun. Hold the parcel while I open the door. Peganglah parcel ini ketika saya membuka pintu. As I come home, I make the tea. Ketika saya pulang ke rumah, saya membuat teh. Once I opened the door, something fell over my head. Ketika saya membuka pintu, sesuatu terjatuh di kepala saya. Berikutnya ada conjunction before yang artinya sebelum dan after yang artinya setelah. For example, she collected her paper after she had finished. Dia mengumpulkan kertasnya setelah dia menyelesaikannya. I shall come before she comes. Saya akan datang sebelum dia datang. Next ada conjunction till or until yang artinya sampai. For examples, I'll stay in bed till the sun rises. Saya akan tetap tidur sampai matahari terbit. Everybody in Great Britain goes to school until they are 16 years old. Orang-orang yang ada di Inggris Raya bersekolah sampai mereka berusia 16 tahun. Next, ada conjunction since yang artinya sejak. For example, since I last saw her, she has grown thin. Ketika saya melihatnya terakhir kali, dia semakin kurus. Berikutnya ada konjungsi penunjuk sebab akibat atau cause effect. For examples, because, as, since, for, yang kesemuanya berarti karena. For examples, I ran because I was late. Saya berlari karena saya terlambat. Since she tells the truth, I believe her. Karena dia memberitahu yang sesungguhnya, saya mempercayainya. As Susan is here, I will ask her to help me. Karena Susan ada di sini, saya akan memintanya untuk menolong saya. He failed the test for he didn't study well. Dia gagal ujian karena dia tidak belajar dengan baik. Sekarang kita lihat perbedaan penggunaan because dengan because of. Because itu diikuti oleh klausa. Klausa itu adalah kalimat yang terdiri dari minimal satu subjek dan satu predikat. Seperti contoh di atas, I ran because I was late. I was late itu adalah klausa. Nah, because of diikuti oleh noun or noun phrase. Noun adalah kata benda, noun phrase adalah frase kata benda. Frase itu adalah kelompok kata yang memiliki satu jabatan. Seperti contoh, Jane got the first rank because of her determination. Her determination itu adalah noun phrase. Selanjutnya, kita akan membedakan fungsi dari as, since, for sebagai preposition atau kata depan. Pada kalimat di atas, fungsi dari as, since, for itu adalah sebagai conjunction dan diartikan karena. Akan tetapi, as, since, for juga bisa berfungsi sebagai preposition atau kata depan dan artinya berbeda. For examples, she acts as Juliet in the drama. Dia berperan sebagai Juliet dalam drama itu. Jadi as diartikan sebagai. We have been living here since 1992. Kami sudah tinggal di sini sejak tahun 1992. I bought this gift for my mom. Saya membeli hadiah ini untuk ibu saya. Kita lanjut ke konjungsi yang berikutnya, yaitu konjungsi penunjuk tujuan. Antara lain ada so that, in order to, yang artinya sehingga atau supaya. Ada juga consequently, therefore, thus, hence, yang artinya oleh karena itu. For examples, I call my grandma every day, so I know her condition. Saya menelepon nenek saya setiap hari, sehingga saya tahu keadaannya. We plant seed so that we can reap crops.
Kita menanam benih supaya kita bisa memetik hasilnya. We must study hard in order that we get success. Kita harus belajar keras supaya kita memperoleh keberhasilan. We must study hard in order to get success. Kita harus belajar keras supaya kita mendapat keberhasilan. Coba kamu amati perbedaan penggunaan in order that dengan in order to pada contoh di atas. Jadi, in order that itu diikuti oleh klausa. Klausa adalah kalimat yang terdiri dari minimal satu subjek dan satu predikat. Contoh klausanya adalah, we get success. Sedangkan in order to itu diikuti oleh infinitive atau kata kerja dasar. Contoh di atas yaitu, to get success. Next examples. He slept very late. Consequently, he got up late. Dia tidur sangat larut. Akibatnya, dia bangun terlambat. The sky was foggy. Therefore, the flight was cancelled. Langit sangat berkabut. Oleh karena itu, penerbangan ditunda. Next, he likes swimming. Thus, he is healthy. Dia suka berenang. Oleh karena itu, dia sehat. Berikutnya, kita masuk ke konjungsi penunjuk pertentangan, seperti though, although, even though, yang artinya meskipun atau walaupun. For example, I didn't get the job, though I had all the necessary qualification. Artinya, saya tidak memperoleh pekerjaan itu, meskipun saya memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan. Well, in spoken English, we often use though at the end of the sentence. Jadi dalam bahasa Inggris lisan, kita biasanya menggunakan kata though ini di akhir kalimat. For example, I see him every day. I've never spoken to him though. I've never spoken to him though ini artinya sama dengan but I've never spoken to him. Arti kalimat secara keseluruhan adalah saya melihatnya setiap hari, tetapi saya tidak pernah berbicara dengannya. The next examples. He kept studying although he was sleepy. Dia tetap saja belajar meskipun dia mengantuk. Even though I was really tired, I couldn't sleep. Meskipun saya sangat lelah, saya tidak bisa tidur. Alright, selain though, although, dan even though, ada juga kata lain dalam bahasa Inggris yang artinya meskipun atau walaupun, yaitu in spite of atau despite. Akan tetapi, ada perbedaan dalam penggunaan conjunction ini, di mana though, although, dan even though itu diikuti oleh klausa, sedangkan in spite of dan despite diikuti oleh noun or noun phrase. Coba kita lihat contoh yang terakhir, yaitu penggunaan conjunction even though. Even though I was really tired, I couldn't sleep. Nah, even though I was really tired, I was really tired adalah sebuah klausa, dan kita bisa mengubahnya menjadi noun phrase, sehingga even though-nya nanti berubah menjadi in spite of or despite. Kalimatnya bisa menjadi I couldn't sleep in spite of tiredness. Saya tidak bisa tidur meskipun saya kelelahan. Konjungsi pertentangan berikutnya ada but, yet, however, nevertheless, yang artinya namun atau tetapi. For examples, she has broken my heart so many times, but I still love her. Dia sudah melukai hati saya beberapa kali, tetapi saya masih mencintainya. The shoes are marvelous, yet the price is expensive. Sepatu itu bagus sekali, tetapi harganya mahal. I'd like to accompany you, however, I have no time. Saya mau menemani kamu, namun saya tidak punya waktu. The teacher has explained the lesson twice. Nevertheless, the students cannot get his points. Guru itu sudah menjelaskan pelajaran itu 2 kali, namun murid-murid tidak memperoleh apa yang dia maksud. Next conjunction adalah whereas yang artinya padahal. For example, they have a miserable life, whereas they have a lot of money. Hidup mereka sangat sengsara, padahal mereka memiliki banyak uang. Sekarang kita lanjut ke konjungsi penunjuk syarat. Antara lain ada if yang artinya jika,
unless or otherwise yang artinya jika tidak atau kecuali. For examples, if I hear any news, I will phone you. Jika saya mendengar kabar, saya akan menelpon kamu. Unless you work hard, you will fail. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan gagal. Do the cleaning up, otherwise mother will be angry. Cucilah baju kamu, jika tidak, ibumu akan marah. Kita lanjut ke konjungsi penunjuk informasi tambahan. Antara lain ada moreover, furthermore, dan in addition, yang artinya lagi pula atau selain itu atau selanjutnya. For examples, he is a handsome man. Moreover, he is humble. Dia adalah pria tampan. Selain itu, dia rendah hati. The doctor told me to take medicine 3 times a day. Furthermore, I need to drink much water. Dokter menyuruh saya untuk minum obat 3 kali sehari. Selain itu, saya perlu minum banyak air. Berikutnya, kita akan membahas tentang correlative conjunction. Correlative conjunction adalah konjungsi berpasangan. Namanya juga berpasangan, maka mereka harus dipakai secara bersamaan. Number 1, ada both berpasangan dengan and. Both and ini artinya keduanya titik-titik dan titik-titik. For example, the subject was both informative and enjoyable. Mata pelajaran itu informatif dan menyenangkan. Number 2, not only berpasangan dengan but also. Not only but also itu artinya tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. For example, he visited not only his cousin, but also his grandma. Dia mengunjungi bukan hanya sepupunya, tetapi juga neneknya. Number 3, ada conjunction either berpasangan dengan or. Either bla 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 or ini artinya salah satu. For example, you can eat either mango or apple. Kamu boleh makan mangga atau apel. Number 4, neither bla 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 nor. Conjunction ini memiliki makna negatif. Neither bla 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 nor artinya tidak titik-titik maupun titik-titik. For example, the papers are neither on his table nor in his bag. Kertas itu tidak ada di mejanya maupun di dalam tasnya. Baiklah, pepatah mengatakan practice makes perfect. So, kita akan bahas beberapa soal hari ini supaya kamu lebih paham ya. Number 1, a small fish needs to camouflage to hide itself, blah blah blah, its enemies cannot find it. A, due to itu artinya karena. B, though, meskipun. C, furthermore, lagi pula. Atau D, so that, supaya. The answer is, yes, very good, so that. Jadinya, a small fish needs to camouflage to hide itself so that its enemies cannot find it. Seekor ikan kecil perlu untuk menyamar, untuk menyembunyikan dirinya, supaya musuh-musuhnya tidak bisa menemukannya. Number 2, smoking can be the cause of many illness and respiratory disorders. Blah blah blah, it may harm non-smokers. Merokok bisa menjadi penyebab banyak penyakit dan gangguan pernapasan. Titik-titik, itu bisa membahayakan perokok pasif. A, consequently, akibatnya. B, however, namun. C, in addition, lagi pula. Atau D, otherwise, jika tidak. The best answer is, yes, very good, in addition. Jadinya, smoking can be the cause of many illness and respiratory disorders. In addition, it may harm non-smokers. Jadi merokok bisa menjadi penyebab banyak penyakit dan gangguan pernapasan. Lagi pula, itu juga bisa membahayakan perokok pasif.
Number 3. Did you say anything to the police? Well, blah blah blah, I admitted breaking into the car. I deny stealing the money. Apakah kamu mengatakan sesuatu kepada polisi itu? Ya. Saya mengakui masuk ke dalam mobil. Saya menyangkal mencuri uang itu. A. Even though, meskipun. B. In spite of, meskipun. C. Since, karena. D. Because, karena. So, what is the best answer? Very good. Jadi, soal ini seharusnya diisi dengan kata meskipun. Meskipun saya mengaku masuk ke dalam mobil, saya menyangkal mencuri uang itu. Nah, di dalam option ada dua yang artinya meskipun, yaitu even though dan in spite of. Ingat ya, even though itu diikuti oleh klausa, sedangkan in spite of diikuti oleh noun or noun phrase. Lihat soal kita. I admitted breaking into the car. Nah, I admitted breaking into the car itu adalah sebuah klausa. Maka jawaban yang paling tepat adalah even though. Number 4. The flight had to be delayed, blah blah blah, the bad weather. Penerbangan itu harus ditunda, cuaca buruk. A. Because, karena. B. Yet, tetapi. C. In spite of, meskipun. Atau D. Because of, karena. Well, jawaban yang paling tepat seharusnya adalah karena. Tetapi di dalam option ada dua pilihan karena, yaitu because dan because of. Ingat ya, because diikuti oleh klausa. Klausa itu adalah kalimat yang terdiri dari minimal satu subjek dan satu predikat. Sedangkan because of diikuti oleh noun or noun phrase. Lihat kata the bad weather. The bad weather adalah sebuah frase kata benda atau noun phrase. Maka jawaban yang paling tepat adalah because of. Number 5. I need blah 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 your help, blah 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 your compassion. I can perfectly handle my problems all alone. Saya bantuan kamu, belas kasihan kamu. Saya bisa menangani masalah saya sendiri. A. Either or, yang artinya salah satu ataupun. B. Neither nor, yang artinya tidak, maupun. C. Both, bla 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 and, yang artinya keduanya. D. Not only but also, yang artinya tidak hanya tetapi juga. Perhatikan kembali kalimat dalam soal. Saya bisa menangani masalah saya sendiri. Itu artinya saya tidak membutuhkan bantuan kamu ataupun belas kasihan kamu. Nah, tidak membutuhkan berarti ada makna negatif tersirat dalam kalimat. Maka jawaban yang paling tepat adalah neither nor. I need neither your help nor your compassion. Saya tidak membutuhkan bantuan kamu maupun belas kasihan kamu. Number 6. She had an unpleasant experience, blah blah blah, she was in Thailand. Dia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, dia di Thailand. A. But, tetapi. B. And, dan. C. Because, karena. Or D. When, ketika. Jawaban yang paling tepat adalah D. When. She had an unpleasant experience when she was in Thailand. Dia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan ketika dia ada di Thailand. Number 7. Blah blah blah, he had promised to come home early, he returned home late. Dia sudah berjanji pulang cepat, dia kembali atau pulang ke rumah lama. A. Although, meskipun. B. Because, karena. C. When, ketika. Or D. After. Jawaban yang paling tepat adalah yes, A. Although. Although he promised to come home early, he returned home late. Meskipun dia sudah berjanji pulang cepat, dia pulang lama. Number 8. You shouldn't go out, blah blah blah, the heavy rain.
Kamu seharusnya tidak keluar, titik-titik hujan lebat. A. Because karena, B. Since karena, C. Because of karena, D. In spite of meskipun. Alright, jawaban yang paling tepat seharusnya adalah karena. Akan tetapi dalam option ada 3 yang artinya karena, yaitu because, since, and because of. Nah, perhatikan kata the heavy rain. The heavy rain itu adalah noun phrase. Maka seharusnya jawaban yang paling tepat adalah yes, because of. Number 9, Hilda didn't come to the party. Maura didn't come to the party. The combination of the two sentences is A. Hilda not only came but also Maura. B. Neither Hilda nor Maura came to the party. C. Both Hilda and Maura came to the party. D. Either Hilda or Maura came to the party. Perhatikan kedua kalimat di atas. Hilda didn't come to the party. Maura didn't come to the party. Hilda tidak datang ke pesta itu. Maura tidak datang ke pesta itu. Maka dalam kalimat tersebut terkandung makna negatif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah neither Hilda nor Maura came to the party. Number 10. She went to the shop. Blah blah blah. She couldn't find anything that could fit her needs. Dia pergi ke toko itu. Titik-titik, dia tidak menemukan apapun yang cocok dengan kebutuhannya. A. And. Dan. B. Therefore. Oleh karena itu. C. However. Namun. Or D. Furthermore. Lagi pula atau selanjutnya. Jawaban yang paling tepat adalah yes, C. However. She went to the shop. However, she couldn't find anything that could fit her needs. Dia pergi ke toko itu, namun dia tidak menemukan apapun yang cocok dengan kebutuhannya.